Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hoiria Afriana, Kemas Muhammad Taurik Jamil, dan Muhammad Ridho Pratama. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan bab pertama, merupakan tujuan organisasi publik sebagai indikator prestasi. Baiklah, pada bab pertama ini kita akan membahas beberapa macam subbab, yaitu yang pertama pengertian dan karakteristik organisasi publik, indikator prestasi organisasi publik, kesejahteraan publik sebagai indikator prestasi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk mengenai tujuan organisasi publik sebagai indikator prestasi, tentunya kita harus memahami apa sih organisasi publik itu? Organisasi publik adalah organisasi pemerintahan yang didirikan oleh pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan sipil. Organisasi publik juga organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai wewenang yang absah. Selanjutnya, karakteristik organisasi publik itu apa sih? Karakteristik organisasi publik tentu berbeda dengan karakteristik organisasi bisnis atau swasta. Organisasi publik memiliki tujuan utama yang sangat penting, yakni mensejahterakan masyarakat melalui berbagai macam pelayanan publik. Selanjutnya yaitu tujuan dari organisasi publik. Tujuan utamanya yaitu menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan dapat dirincikan: 1. Mencapai tujuan utama melalui visi dan misi. 2. Optimalisasi penggunaan sumber daya. 3. Melakukan fungsi manajerial. Dan yang keempat, memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi. Berbeda dengan organisasi bisnis atau swasta yang biasanya berkaitan dengan kepentingan para pemegang saham dan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, organisasi publik terus memperbaiki manajemen kegiatannya, salah satunya terkait dengan akuntansi manajemen. Selanjutnya, prinsip organisasi publik. Organisasi publik memiliki prinsip: yang pertama, pembagian kerja; kedua, wewenang; 3, disiplin; keempat, kesatuan komando; 5, kesatuan arah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu latar belakang indikator prestasi organisasi publik. Merupakan tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan publik yang bermutu tinggi. Indikator prestasi memberikan serangkaian tindakan bagi manajemen sebagai pihak internal dan masyarakat sebagai pihak eksternal agar dapat menilai prestasi dan memberikan usulan dalam penyusunan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Adapun fungsi dan manfaat dari indikator prestasi organisasi publik yaitu untuk mengukur, mengambil keputusan, serta menilai kinerja organisasi. Kedua yaitu mengukur capaian tujuan organisasi. Yang ketiga, membantu pimpinan dalam upaya menjamin pengelolaan sumber daya. Yang keempat, mencapai tujuan utama organisasi publik, dan lain sebagainya. Kesejahteraan publik sebagai indikator prestasi. Kesejahteraan publik menurut Indra Bastian 2017 adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok agar dapat mencapai standar hidup. Sistem ini mencakup semua tindakan dan proses secara langsung, berupa tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidupnya. Menurut survei Kenland, dalam Indra Bastian 1999 terdapat 3 tipe indikator kesejahteraan. Yang pertama yaitu indikator kesejahteraan normatif. Yang kedua yaitu indikator kepuasan hidup. Dan yang ketiga yaitu indikator deskriptif. Indikator kesejahteraan normatif berkaitan langsung dengan pertimbangan pembuatan kebijakan sosial dan sering disebut sebagai indikator kriteria. Indikator kepuasan hidup atau indikator kebahagiaan. Indikator ini mencoba mengukur kepuasan psikologis, kebahagiaan, dan pemenuhan hidup melalui instrumen penelitian survei dengan memastikan realitas subjektif hidup manusia. Indikator deskriptif berfokus pada pengukuran sosial dan analisis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman terkait kebutuhan masyarakat.
Tugas pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu konsep yang multikompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun juga bersifat non-fisik yang bisa bersifat immaterial. Indikator prestasi kesejahteraan publik dikelompokkan ke dalam beberapa indikator menurut Edward Anderson 2008. Yang pertama yaitu indikator pendidikan. Yang kedua yaitu indikator kesehatan. Ketiga yaitu indikator fasilitas rumah tangga. Terakhir yaitu indikator jumlah aset rumah tangga. Indikator pendidikan. Pendidikan merupakan indikator yang paling banyak digunakan. Terdapat dua macam, yakni tingkat pendidikan dan tingkat pencapaian pendidikan. Kesejahteraan publik dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan mampu memanfaatkan pendidikan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator kesehatan. Kesehatan merupakan faktor kunci untuk memperoleh pendapatan dan pendidikan. Apabila masih banyak keluhan pada layanan kesehatan, maka itu pertanda belum mencapai taraf kesejahteraan. Indikator fasilitas rumah tangga. Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui pencapaian indikator seperti sumber air minum, sumber sanitas, sumber pencahayaan, dan jenis hunian. Indikator jumlah aset rumah tangga. Dua alasan bahwa jumlah aset rumah tangga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu: pertama, dengan jumlah aset yang lebih banyak, semakin tinggi nilai potensi nafkah yang dihasilkan. Kedua, semakin banyak aset yang dimiliki, semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam memastikan kelancaran tingkat konsumsi dalam kaitannya dengan fluktuasi pendapatan. Tahapan pengukuran kinerja dengan indikator prestasi. 1. Memonitor kinerja dengan laporan secara reguler. 2. Menganalisis kinerja unit organisasi. 3. Mengulas efektivitas program secara spesifik. 4. Melaporkan kepada masyarakat. 5. Menganalisa angka-angka yang dihasilkan. 6. Menilai dan beradaptasi dengan indikator prestasi. Langkah-langkah dalam menentukan indikator prestasi. Langkah pertama, klarifikasi hasil. Indikator yang baik dimulai dengan pernyataan hasil yang baik dan dapat dipahami. Langkah kedua, mengembangkan daftar indikator sementara. Banyak kemungkinan indikator akan dikembangkan pada pemikiran awal. Pendekatan dimulai dengan membuat daftar indikator alternatif. Yang ketiga yaitu mempersempit daftar indikator yang akan digunakan di dalam sistem pemantauan kinerja. Mempersempit daftar indikator yang akan digunakan dalam sistem pemantauan kinerja, indikator prestasi dapat memenuhi kebutuhan informasi manajemen organisasi publik dengan tingkat biaya yang wajar. Kepatuhan dalam penggunaan indikator prestasi. Indikator prestasi dapat digunakan untuk 1. Perencanaan jangka menengah, 2. Perencanaan tahunan, 3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja, 4. Pelaporan akuntabilitas kinerja. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan indikator prestasi merefleksikan tujuan organisasi publik. Indikator-indikator prestasi yang telah ditentukan memerlukan dukungan data yang akurat dan konsisten, dan hal ini tentu saja membutuhkan sistem informasi yang kuat dan handal. Penerapan indikator prestasi pada lembaga pelayanan publik. Walaupun dirumuskan dari indikator kinerja, indikator prestasi belum dikenal sebagai instrumen penting yang digunakan untuk mengukur kinerja lembaga pelayanan publik. Beberapa lembaga pelayanan publik tentu sudah memiliki dan menerapkan indikator prestasi dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi, sebagian besar lembaga pelayanan publik belum menggunakan indikator prestasi untuk mengukur perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tantangan penerapan indikator prestasi pada lembaga pelayanan publik. Tantangan pertama dalam praktik sistem manajemen kinerja adalah penguasaan terhadap konsep itu sendiri. Karena penerapan indikator prestasi untuk lembaga pelayanan publik juga dihadapkan pada pola pikir yang sulit bergeser dari paradigma lama yakni public management. Tantangan kedua saat ini, lembaga pelayanan publik masih rule-driven, sehingga kritik terhadap kinerja lembaga pelayanan publik juga belum beralih dari sistem konvensional yaitu birokrasi seperti skema yang berbelit-belit, tidak efisien, lama dan mahal. Tantangan ketiga, pengukuran prestasi atas program yang dilakukan instansi pemerintahan dalam praktiknya bukan merupakan kegiatan yang mudah. Penetapan indikator prestasi memerlukan banyak pertimbangan terkait sejumlah pilihan.
Sementara, indikator prestasi yang ditetapkan tersebut harus benar-benar mampu mengindikasikan kerja instansi pemerintahan yang baik. Berikut beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan dan penetapan indikator prestasi. Yang pertama yaitu menyusun dan menetapkan rencana strategis lebih dahulu. Dalam tahapan ini, tujuan dan sasaran organisasi harus dapat dirumuskan secara jelas. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan data informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja. Dan yang terakhir, menentukan indikator-indikator prestasi berdasarkan kriteria SMART dan atau CREAM. Indikator yang dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut tidak boleh ditetapkan sebagai indikator prestasi.